Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Vera dari SMP Negeri 30 Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengimbasan AKM, Asesmen Kompetisi Minimum. Tujuan dari AKM ini salah satunya itu adalah meningkatkan literasi. Literasi itu pada awalnya dimulai dengan pemetaan literasi. Literasi di Indonesia. Literasi di Indonesia itu dia kalau dilihat dari literatur itu dia sangat rendah sekali tingkatannya. Berikutnya itu ada literasi di dunia. Indonesia termasuk negara yang paling bawah dalam hal literasi, ditambah lagi dengan asesmen PISA dan tim SS. UN awalnya untuk pemetaan siswa. UN itu cuma aspek kognitif, belum menyentuh kepada aspek karakter siswa. Kebijakan Menteri mengganti UN menjadi AKM, mengacu pada visa dan TIMSS. Kemudian dengan adanya Merdeka Belajar, itu menerapkan literasi, numerasi, dan survei karakter yang akan diujikan itu di dalam AKM. Pelaksanaan AKM yang pertama itu oleh seluruh satuan pendidikan, sekolah tingkat dasar, menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Yang kedua diikuti seluruh peserta didik di kelas 5, 8, dan 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini untuk mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenalkan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Yang keempat, AKM ini diikuti juga oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Apa sih perbedaan UN dan AKM? UN ini materinya padat, cenderung pada penguasaan konten, sedangkan UN menjadi indikator keberhasilan siswa selama belajar di sekolah. UN menilai aspek kognitif, hasil belajar belum menyentuh karakter siswa. Pertanyaan pada soal UN dijawab untuk mendapatkan data. Sedangkan AKM untuk tahun 2021, UN tuh menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter dilakukan pada siswa kelas 4, 8, dan 11 sehingga menjadi motivasi guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak digunakan untuk seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Menggambarkan kondisi siswa terhadap kemampuan interaksi, numerasi, dan karakter. Adapun model-model asesmen dari AKM, itu pertama ada pilihan ganda yang memilih hanya satu jawaban benar. Yang kedua pilihan ganda, kompleks, dan jawaban benar lebih dari satu. Yang ketiga itu menjodohkan. Dan yang keempat tuh ada isian singkat. Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan AKM itu bukan untuk meranking sekolah, untuk perbaikan proses dan hasil belajar. Literasi membaca, literasi matematik atau numerik tidak lagi membedakan mata pelajaran keahlian minimum siswa menjadi dasar keahlian siswa untuk bisa mempelajari apapun. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetisi minimum. Asesmen kompetisi minimum itu terdiri dari literasi dan numerasi. Terus berikutnya ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mengapa itu literasi dan numerasi? Literasi bacaan dan literasi matematik atau numerasi merupakan kemampuan kompetisi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua siswa, apapun profesi dan cita-citanya di masa yang mendatang. Yang pertama, dia bisa memahami dunia yang penuh angka. Yang kedua, agar berpikir rasional, sistematis, dan kritis. Yang ketiga, membantu lebih mudah memahami penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan. Dan merupakan tuntutan abad kedua.
Apa yang diukur pada asesmen nasional? Di antaranya ada asesmen kompetisi minimum. Asesmen kompetisi minimum itu terdiri atas literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berikutnya itu ada survei karakter. Karakter itu yang disurvei itu profil pelajar Pancasila, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-konektif. Profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Yang ketiga itu survei lingkungan belajar, input dalam proses pembelajaran, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, di antaranya indeks sosial ekonomi, iklim keagamaan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, perbaikan pembelajaran, program dan kebijakan pembelajaran, pengelolaan sekolah, fasilitas belajar di sekolah, karakteristik guru dan kepala sekolah. Materi di dalam AKM itu dia terdiri atas konten, proses kognitif, dan konteks. Kalau kontennya itu terdiri atas literasi membaca dan numerasi, yaitu ada teks, informasi, dan sastra pada literasi membaca. Numerasi itu ada bilangan aljabar, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan proses kognitif itu dia menemukan interpretasi, evaluasi, dan refleksi informasi pada literasi membaca, dan pada numerasi itu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks pada literasi membaca itu dia personal, sosial, budaya, saintifik. Sedangkan pada numerasi itu personal, sosial, budaya, dan saintifik juga. Demikianlah. Assalamualaikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum, terima kasih. Demikianlah mengenai pengimbasan AKM. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.